Assalamualaikum. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan pembangunan Orde Baru. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Tujuan perjuangan Orde Baru adalah menegakkan tata kehidupan bernegara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka ketika kondisi politik bangsa Indonesia mulai stabil untuk melaksanakan amanat masyarakat, maka pemerintah mencanangkan pembangunan nasional yang diupayakan melalui program pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Pembangunan jangka pendek dirancang melalui pembangunan 5 tahun. Pelita, yang di dalamnya memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia. Pada masa ini pengertian pembangunan nasional adalah suatu rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pembangunan nasional dilakukan untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam usaha mewujudkan tujuan nasional, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat sejak tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993 menetapkan garis-garis besar haluan negara, GBHN. GBHN merupakan pola umum pembangunan nasional dengan rangkaian program-programnya yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan 5 Tahun, Repelita. Adapun Repelita yang berisi program-program konkret yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Dalam Repelita ini dimulai sejak tahun 1969 sebagai awal pelaksanaan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian terkenal dengan konsep pembangunan jangka panjang tahap I, tahun 1969 sampai tahun 1994. Menurut indikator saat itu, pembangunan dianggap telah berhasil memajukan segenap aspek kehidupan bangsa dan telah meletakkan landasan yang cukup kuat bagi bangsa Indonesia untuk memasuki pembangunan jangka panjang tahap 2. Tahun 1995 sampai tahun 2020. Pemerintahan Orde Baru senantiasa berpedoman pada 3 konsep pembangunan nasional yang terkenal dengan sebutan trilogi pembangunan, yaitu 1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan 3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akibat pelaksanaan pembangunan tidak akan bermakna apabila tidak diimbangi dengan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, sejak pembangunan 5 tahun tahap 3, tanggal 1 April tahun 1979 sampai 31 Maret tahun 1984, maka pemerintahan Orde Baru menetapkan 8 jalur pemerataan, yaitu 1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya pangan, sandang, dan perumahan. 2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. 3. Pemerataan pembagian pendapatan. 4. Pemerataan kesempatan kerja. 5. Pemerataan kesempatan berusaha. 6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita. 7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Dan 8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. A. Pertanian. Sepanjang 1970-an hingga 1980-an dilakukan investasi besar-besaran untuk infrastruktur pembangunan 5 tahun. Repelita, swasembada pangan merupakan fokus tersendiri dalam rencana pembangunan yang dibuat oleh Soeharto.
Pada Pelita I yang dicanangkan landasan awal pembangunan pemerintahan Orde Baru, dititik beratkan pada pembangunan di sektor pertanian yang bertujuan mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan sektor pertanian. Tujuan Pelita I, meningkatkan taraf hidup rakyat melalui sektor pertanian yang ditopang oleh kekuatan koperasi dan sekaligus meletakkan dasar-dasar pembangunan dalam tahapan berikutnya. Pembangunan ditekankan pada penciptaan institusi pedesaan sebagai wahana pembangunan dengan membentuk bimbingan massal, BIMAS, yang diperuntukkan meningkatkan produksi beras dan koperasi sebagai organisasi ekonomi masyarakat pedesaan. Sekaligus menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam menyalurkan sarana pengolahan dan pemasaran hasil produksi. Di sisi lain pemerintah juga menciptakan Badan Urusan Logistik Bulog. Kemudian pemerintah melibatkan para petani melalui koperasi yang bertujuan memperbaiki produksi pangan nasional. Untuk itu kemudian pemerintah mengembangkan ekonomi pedesaan dengan menunjuk Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada dengan membentuk Badan Usaha Unit Desa, BUUD. Maka lahirlah Koperasi Unit Desa, KUD, sebagai bagian dari pembangunan nasional. Badan Usaha Unit Desa, BUUD, KUD melakukan kegiatan pengadaan pangan untuk persediaan nasional yang diperluas dengan tugas menyalurkan sarana produksi pertanian, pupuk, benih dan obat-obatan. Untuk mendukung pertanian dikeluarkan kebijakan lainnya seperti pendirian institusi penelitian seperti BPTP, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, yang berkembang untuk menghasilkan inovasi untuk pengembangan pertanian yang pada masa Soeharto salah satu produknya yang cukup terkenal adalah varietas unggul tahan wereng, VUTW. Pemerintah Orde Baru membangun pabrik-pabrik pupuk untuk penyediaan pupuk bagi petani. Para petani diberi kemudahan memperoleh kredit bank untuk membeli pupuk. Pemasaran hasil panen mereka dijamin dengan kebijakan harga dasar dan pengadaan pangan. Diperkenalkan juga manajemen usaha tani, dimulai dari Panca Usaha Tani, BIMAS, operasi khusus dan intensifikasi khusus yang terbukti mampu meningkatkan produksi pangan, terutama beras. Saat itu, budidaya padi di Indonesia adalah yang terbaik di Asia. Pemerintah memfasilitasi ketersediaan benih unggul, pupuk, pestisida melalui subsidi yang terkontrol dengan baik. Pabrik pupuk yang dibangun antara lain adalah Petrokimia Gresik di Gresik, Pupuk Sriwijaya di Palembang, dan ASEAN Aceh Fertilizer di Aceh. Jaringan irigasi teknis dibangun di berbagai daerah dan program pembibitan ditingkatkan. Di dalam Pelita I pertanian dan irigasi dimasukkan sebagai satu bab tersendiri dalam rincian rencana bidang-bidang. Di dalam rincian penjelasan dijelaskan bahwa tujuannya adalah untuk peningkatan produksi pangan terutama beras. Koperasi di pedesaan terus dipacu untuk meningkatkan produktivitasnya. BUUD yang semula hanya dilibatkan dalam program bimbingan massal, BIMAS sektor pertanian pangan, kemudian ditingkatkan menjadi Koperasi Unit Desa, KUD, dengan tugas serta peranan yang terus dikembangkan. Instruksi Presiden, Inpres, Nomor 4, Tahun 1973, tentang Unit Desa dikeluarkan tanggal 5 Mei tahun 1973, menjadi tonggak yuridis keberadaan KUD. Kebijakan tersebut dilanjutkan dengan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1973, yang membentuk Wilayah Unit Desa, WILUD, pada akhirnya menjadi Koperasi Unit Desa, KUD. Dari sinilah lahir Penyuluh Pertanian Lapangan, PPL, yang berada di bawah Departemen Pertanian. Para PPL memperkenalkan dan menyebarluaskan teknologi pertanian kepada para petani melalui kegiatan penyuluhan. Pemerintah menempatkan para penyuluh pertanian di tingkat desa dan kelompok petani. Selain program penyuluhan, kelompok pencapir, kelompok pendengar, pembaca, pemirsa, juga menjadi salah satu program pembangunan pertanian Orde Baru yang khas. Kelompok pencapir merupakan wadah temu wicara langsung antara petani,
nelayan, dan peternak dengan sesama petani, penyuluh, menteri atau bahkan dengan Presiden Soeharto. B. Pendidikan. Pada masa kepemimpinan Soeharto, pembangunan pendidikan mengalami kemajuan yang sangat penting. Ada 3 hal yang patut dicatat dalam bidang pendidikan masa Orde Baru adalah pembangunan sekolah dasar Inpres SD Inpres, program wajib belajar dan pembentukan kelompok belajar atau kejar. Semuanya itu bertujuan untuk memperluas kesempatan belajar, terutama di pedesaan dan bagi daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah. Pada 1973, Soeharto mengeluarkan Inpres No. 10/1973 tentang program bantuan pembangunan gedung SD. Pelaksanaan tahap pertama program SD Inpres adalah pembangunan 6.000 gedung SD yang masing-masing memiliki 3 ruang kelas. Dana pembangunan SD Inpres tersebut berasal dari hasil penjualan minyak bumi yang harganya naik sekitar 300% dari sebelumnya. Program wajib belajar pada era Soeharto mulai dilaksanakan pada tanggal 2 Mei tahun 1984 di akhir pelita, pembangunan 5 tahun. 3. Dalam sambutannya peresmian wajib belajar saat itu, Soeharto menyatakan bahwa kebijakannya bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada seluruh anak Indonesia berusia 7-12 tahun dalam menikmati pendidikan dasar. Program wajib belajar itu mewajibkan setiap anak usia 7-12 tahun untuk mendapatkan pendidikan dasar 6 tahun SD. Program ini tidak murni seperti kebijakan wajib belajar yang memiliki unsur paksaan dan sanksi bagi yang tidak melaksanakannya. Pemerintah hanya mengimbau orang tua agar memasukkan anaknya yang berusia 7-12 tahun ke sekolah. Negara bertanggung jawab terhadap penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan, seperti gedung sekolah, peralatan sekolah, di samping tenaga pengajarnya. Meski program wajib belajar tidak diikuti oleh kebijakan pembebasan biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, pemerintah waktu itu berupaya mengatasinya melalui program beasiswa. Untuk itu, kemudian muncul program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, GENOTA. Keberhasilan program wajib belajar 6 tahun ditandai dengan kenaikan angka partisipasi sekolah dasar SD sebesar 1,4%. Angka partisipasi SD menjadi 89,91% di akhir pelita 4. Kenaikan angka partisipasi itu menambah kuat niat pemerintah untuk memperluas kelompok usia anak yang ikut program wajib belajar selanjutnya, menjadi 7-15 tahun, atau menyelesaikan tingkat sekolah menengah pertama (SMP). 10 tahun kemudian, program wajar berhasil ditingkatkan menjadi 9 tahun, yang berarti anak Indonesia harus mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP. Upaya pelaksanaan wajib belajar 9 tahun pada kelompok usia 7-15 tahun mulai diresmikan pada pencanangan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada tanggal 2 Mei tahun 1994. Kebijakan ini diperkuat dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 1994. Program wajib belajar telah meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Indonesia saat itu. Fokus utama ketika itu adalah peningkatan angka-angka indikator kualitas pendidikan dasar. Fokus pembangunan pendidikan saat itu, yaitu peningkatan secara kuantitatif, baru kemudian memerhatikan kualitas atau mutu pendidikan. Setelah perluasan kesempatan belajar untuk anak-anak usia sekolah, sasaran perbaikan bidang pendidikan selanjutnya adalah pemberantasan buta aksara. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa masih banyak penduduk yang buta huruf. Dalam upaya meningkatkan angka melek huruf, pemerintahan Orde Baru mencanangkan penuntasan buta huruf pada tanggal 16 Agustus tahun 1978. Cara yang ditempuh adalah dengan pembentukan kelompok belajar atau kejar. Kejar merupakan program pengenalan huruf dan angka bagi kelompok masyarakat buta huruf yang berusia 10-45 tahun.
Tutor atau pembimbing setiap kelompok adalah masyarakat yang telah dapat membaca, menulis dan berhitung dengan pendidikan minimal sekolah dasar. C. Keluarga berencana kebon. Pada masa Orde Baru dilaksanakan program untuk pengendalian pertumbuhan penduduk yang dikenal dengan keluarga berencana kebon. Pada tahun 1967 pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,6% dan pada tahun 1996 telah menurun drastis menjadi 1,6%. Pengendalian penduduk dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan peningkatan kesejahteraannya. Keberhasilan ini dicapai melalui program kebun yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, BKKBN. Berbagai kampanye mengenai perlunya kebun dilakukan oleh pemerintah, baik melalui media massa cetak maupun elektronik. Pada akhir tahun 1970-an sampai akhir tahun 1980-an di Televisi Republik Indonesia, TVRI, sering diisi oleh acara-acara mengenai pentingnya kebun melalui berita atau acara hiburan seperti drama dan wayang orang Ria Jenaka. Di samping itu nyanyian Mars Keluarga Berencana ditayangkan hampir setiap hari di TVRI. Orde Baru sangat serius dalam melaksanakan program kebun. Slogan yang muncul dalam kampanye-kampanye kebun adalah 2 anak cukup, laki perempuan sama saja. Program kebun di Indonesia diawali dengan ditandatanganinya Deklarasi Kependudukan PBB pada tahun 1967 sehingga secara resmi Indonesia mengakui hak-hak untuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran sebagai hak dasar manusia dan juga pentingnya pembatasan jumlah penduduk sebagai unsur perencanaan ekonomi dan sosial. Program kebun di Indonesia sebagai salah satu yang paling sukses di dunia, sehingga menarik perhatian dunia untuk mengikuti kesuksesan Indonesia. Pemerintah pun mengalokasikan sumber daya dan dana yang besar untuk program ini. D. Kesehatan Masyarakat, Posyandu. Perkembangan puskesmas bermula dari konsep Bandung Plan diperkenalkan oleh Dr. Y. Leimena dan Dr. Pata pada tahun 1951, Bandung Plan merupakan suatu konsep pelayanan yang menggabungkan antara pelayanan kuratif dan preventif. Tahun 1956 didirikanlah proyek Bekasi oleh Dr. Y. Sulianti di Lemah Abang, yaitu model pelayanan kesehatan pedesaan dan pusat pelatihan tenaga. Kemudian didirikan Health Center, HC, di 8 lokasi, yaitu di Indrapura, Sumut, Bojongloa, Jabar, Salaman, Jateng, Mojosari, Jatim, Kesiman, Bali, Metro, Lampung, DIY dan Kalimantan Selatan. Pada tanggal 12 November tahun 1962 Presiden Soekarno mencanangkan program pemberantasan malaria dan pada tanggal tersebut menjadi Hari Kesehatan Nasional, HKN. Konsep Bandung Plan terus dikembangkan. Tahun 1967 diadakan seminar konsep puskesmas. Pada tahun 1968 konsep puskesmas ditetapkan dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional dengan disepakatinya bentuk puskesmas yaitu tipe A, B dan C. Kegiatan puskesmas saat itu dikenal dengan istilah basic. Ada basic 7, basic 13 health service yaitu, KIA, Kebon, Gizi Mas, Kesling, P3M, PKM, BP, PHN, BUKS, BUHG, BUKJ, Lab. Pencatatan dan pelaporan. Pada tahun 1969, tipe puskesmas menjadi A dan B. Pada tahun 1977 Indonesia ikut menandatangi kesepakatan visi Health for All by the Year 2000 di Alma-Ata, negara bekas Federasi Uni Soviet, pengembangan dari konsep primary healthcare. Tahun 1979 puskesmas tidak ada pentipean, dan dikembangkan piranti manajerial perencanaan dan penilaian puskesmas yaitu microplanning dan stratifikasi puskesmas.
Pada tahun 1984 dikembangkan Posyandu, yaitu pengembangan dari pos penimbangan dan kurang gizi. Posyandu dengan 5 programnya yaitu Kia Kebon, Gizi, Penanggulangan Diare dan Imunisasi. Posyandu bukan saja untuk pelayanan balita tetapi juga untuk pelayanan ibu hamil. Bahkan pada waktu-waktu tertentu untuk promosi dan distribusi Fit A, V, garam yodium, dan suplemen gizi lainnya. Bahkan Posyandu saat ini juga menjadi andalah kegiatan penggerakan masyarakat, mobilisasi sosial, seperti PIN, Campak, dan Fit A. Perkembangan puskesmas menampakkan hasilnya pada era Orde Baru. Salah satu indikatornya adalah semakin baiknya tingkat kesehatan. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Terima kasih.